Penerangan TNI Angkatan Darat membentuk tim Satgas khusus, hal itu untuk menginvestigasi penyebab jatuhnya helikopter tipe Bell 205 di Desa Taman Martani, Sleman, Yogyakarta. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Sabrar Fadilah mengatakan tim Satgas akan bekerja keras untuk menemukan penyebab jatuhnya heli, termasuk menemukan kotak hitam helikopter. TNI Angkatan Darat juga menyatakan bertanggung jawab atas kerugian material, yakni rusaknya 2 rumah warga. Beberapa data terkait dengan kronologis peristiwa sebagai berikut. Pada pukul 15.00, pesawat melaksanakan start engine, yang selanjutnya pada pukul sekitar 15.06, heli tersebut take off dari Lanut Adi Sumarmo Solo menuju Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Yang kemudian pada pukul 15.14 heli tersebut terakhir kontak dengan tower. Sekitar pukul 15.16 heli tersebut mengalami trouble dan dinyatakan hilang kontak di atas dusun Koang, Desa Taman Martani, yang jatuh menimpa rumah milik masyarakat atas nama Bapak Heru dan sebagian rumah milik masyarakat atas nama Bapak Parno, yang kebetulan pada saat tersebut rumah dalam keadaan. Sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat jenis Bell 205 jatuh di wilayah permukiman warga di Sleman, Yogyakarta sore tadi. Akibatnya 3 penumpang tewas di tempat, sementara 3 lainnya mengalami luka berat. Heli yang akan melaksanakan tugas pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Solo dan Yogyakarta jatuh beberapa saat setelah lepas landas dari Solo menuju Yogyakarta. Heli jatuh menimpa 2 rumah. Bagian ekor heli menimpa rumah warga bernama Parno. Sementara badan dan baling-baling heli menimpa rumah Heru. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal mudik. Ketiga korban tewas bernama Letda CPN Angga Juang serta Serda Sirait dan sipil bernama Francisca Nila Agustin. Sementara itu 3 korban luka berat lainnya, Kapten CPN Titus Benediktus Hinaga, Sarka Rohmat dan Serda Sukoco. Mas, rokoknya matiin mas, baju merah. Rokoknya dimatikan, rokok. Rokoknya dimatikan, rokok. Pada saat menit ke-16 itu kita coba untuk kontak kembali, itu sudah tidak ada jawaban. Hingga tadi menit ke-35 kita baru dapat informasi bahwa heli sudah crash di daerah sini. Dan kondisi terakhir kita lihat pesawat total loss dan ada 6 personel yang ada di atas pesawat. Sampai saat ini saya mendapat informasi ada 3 yang diyakinkan meninggal. Pangdam 4 di Penogoro, Majen TNI Jaswadi meninjau lokasi jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat di Sleman, Yogyakarta. Pangdam akan mendatangkan tim investigasi untuk mengecek penyebab jatuhnya heli dan akan mengganti rugi kerusakan rumah warga akibat kejadian tersebut. Pangdam 4 di Penogoro, Majen TNI Jaswadi meninjau lokasi jatuhnya heli di Dusun Koang, Taman Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Guna mengidentifikasi penyebab jatuhnya helikopter jenis Bell 205 milik TNI Angkatan Darat, pihaknya akan mendatangkan tim investigasi. Terkait kerusakan pada pemukiman warga, pihaknya akan bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki rumah warga. Dan tadi saya sudah koordinasi dengan Danbus Pernebat, tentunya sudah kita laporkan ke pimpinan di TNI dan tentunya akan membentuk satu tim investigasi yang nanti akan melihat secara keseluruhan penyebab dari kejadian ini. Kalau evakuasi tentunya nanti juga ada tim investigasi dulu ya. Ini sudah berangkat dari Jakarta. Semoga malam ini nanti sudah bisa akan melihat secara keseluruhan supaya kita bisa melihat secara utuh bagaimana ini bisa sampai
terjadi kecelakaan. Ini jatuh menimpa apa sih dan di belakang? Ini sebetulnya menimpa agak sedikit, ini ada 2 rumah, kemudian di sela-sela. 3 jenazah korban jatuhnya heli milik TNI Angkatan Darat dipindahkan dari Rumah Sakit Bayangkara menuju Rumah Sakit Angkatan Udara Raharjo Lukito, Yogyakarta. Ketiga jenazah akan menjalani pemulasaran. Suasana Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY, tempat di mana 3 jenazah korban jatuhnya heli disemayamkan, dipenuhi puluhan anggota baik dari kepolisian, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara. Usai disemayamkan, 3 jenazah yakni Letnan 2 CPN Angga Juang, serta Serda Sirait, dan seorang penumpang Francisca Nila Agustin dipindahkan ke Rumah Sakit Angkatan Udara Harjo Lukito. Ketiganya dipindahkan dengan menggunakan 3 buah ambulans. Kabid Donkes RS Bayangkara AKBP Nyoman Edi menjelaskan 3 jenazah telah divisum luar. Selanjutnya akan dilakukan pemulasaraan di RSPAU Harjo Lukito. Penerbang Kunjungan Presiden esok ke Jogja ya Pak ya? Iya, tapi ini untuk saya, ini kan kodenya Pangdam ya. Oke. Ini kodenya saya, karena saya sebagai Pangkop, jadi saya juga harus mengetahui kondisi wilayah, kondisi situasi. Jadi ini akan saya gunakan di mana saya diperlukan dan di mana saya harus melihat sesuatu hal. Oke, harusnya ini di helikopter diperuntukkan untuk Anda untuk besok ya Pak ya, untuk memantau. Iya. Oke. Betul, ini helikopter digunakan Pangdam sebagai Panglima Operasi. Oke, Pak, kondisi helikopternya ini sendiri bagaimana Pak sebelum terbang ini? Apakah memang dalam kondisi yang baik, prima, layak terbang? Saya pikir baik karena kemarin yang menggunakan saya. Waktu tanggal 6 itu yang menggunakan saya dengan staf dari Semarang menuju Solo, saya menggunakan ini. Oke. Jadi heli ini kemarin saya menggunakan dari Semarang. Ini kan home base-nya di Semarang. Kemudian ke Solo saya naik ini langsung. Jadi saya bisa memberikan konfirmasi bahwa pesawat ini juga cukup baik karena kemarin saya gunakan dari Semarang ke Solo. Baru digunakan kemarin ya Pak Pangdam ya. Baik. Iya, Majen Jaswandi. Saya menggunakan langsung. Ya. Saya menggunakan sendiri Terima dengan kasih staff saya. Majen Jaswandi, Pangdam 4 Diponegoro. Terima kasih. Selamat sore. Kami masih akan terus menginformasikan kondisi terkini mengenai jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat di Kalasan Yogyakarta. Pemirsa, usai jeda sesaat lagi di Kabar Petang. Pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Wawan, kita akan menuju kembali ke Mapolresta Solo atau tepatnya ke Surakarta, Solo, Jawa Tengah bersama rekan kami Agus Sabtono. Agus Sabtono, ada perkembangan terbaru apa dari sana? Ya, perlu kami sampaikan bahwa barusan sekitar 10 menit yang lalu garis polisi yang dipasang oleh petugas saat ini telah dilepas dan masyarakat bisa melewati jalur Adi Sucipto atau yang ada di depan Mapolresta Surakarta. Sekarang garis polisi hanya terpasang di lingkungan Mapolresta Surakarta dari pintu masuk hingga pintu keluar, dan masyarakat seperti tampak di belakang saya bisa menyaksikan dari dekat, dan juga saat ini barusan diadakan olah TKP. Begitu yang kami sampaikan untuk saat ini. Ya, Agus, besok kabarnya di sana di Mapolresta Surakarta akan dilakukan ibadah sholat Idul Fitri di sana. Bagaimana dengan rencana tersebut? Apakah besok akan tetap dilaksanakan di sana atau mungkin dibatalkan di sana? Iya, mengenai sholat Id, tampaknya kelihatannya belum dapat informasi yang lebih ke dalam. Yang jelas informasi saat ini semua petugas baru konsentrasi untuk keamanan hari ini, begitu. Agus Sabtono, tadi Anda mengatakan bahwa garis polisi dipasang dengan radius yang cukup jauh, berpuluh-puluh meter dari lokasi kejadian. Namun sekarang polis lain sudah dibuka dan hanya di sekitar lokasi terdekat dari kejadian saja yang dipasangi dengan garis polisi, begitu Agus. Nah, kalau Anda lihat, sekarang banyakkah warga mungkin yang berkumpul ke sana untuk melihat sisa-sisa lokasi ledakan? Iya. Warga tetap dibatasi, hanya bisa di luar pagar dari Mapolresta Surakarta. Sebelumnya warga hanya bisa melihat ataupun garis polisi dipasang di
radius 50 meter hingga 100 meter. Saat ini hanya di pagar Mapolresta Surakarta, dan warga seperti tampak di belakang saya ini hanya bisa menyaksikan dari luar pagar. Garis polisi masih terpasang dan juga petugas dari Brimob serta Gegana masih menjaga dengan ketat begitu. Oke. Tadi kita juga mengetahui bahwa salah satu anggota Provos di Mapolresta Surakarta, Solo, Jawa Tengah ini menjadi korban luka dalam peristiwa tragis tadi pagi. Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana kondisi yang bersangkutan hingga detik ini? Iya, informasi yang sama saya dapatkan di lapangan bahwa saat ini korban seorang anggota polisi itu dirawat di rumah sakit, tapi dibawa kemana kita belum mengetahui secara detail. Yang jelas dia mengalami luka begitu. Kalau untuk soal jenazah pelaku sendiri saat ini dibawa kemana? Ya, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi tentang korban dibawa kemana, karena keterbatasan kami untuk mendapatkan informasi ke dalam masih dibatasi oleh pihak keamanan begitu ya. Oke. Agus, kalau kita lihat dari layar kaca di situ ada seperti bangkai kendaraan roda 2 yang masih tergeletak di depan halaman Mapolresta Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Apa sekarang kalau Anda bisa mengintip dari luar sana, apa masih terlihat ada bangkai sepeda motor yang digunakan pelaku, Agus? Iya, saya lihat tadi memang ada satu buah kendaraan yang digunakan oleh pelaku, namun saat ini telah diamankan oleh pihak keamanan karena untuk olah TKP bahkan selesai begitu. Anda kalau dari informasi yang Anda dapatkan dari luar Mapolresta Surakarta, bagaimana kondisi ataupun aktivitas petugas di dalam sana pasca kejadian ini, Agus? Iya, pantauan kami berada di lapangan. Saat ini petugas masih berjaga-jaga ketat, baik melakukan aktivitas sterilisasi di dalam maupun di luar, agar masyarakat tidak mendekat, bahkan juga tertutup bagi masyarakat yang akan mengurus surat-surat ataupun kegiatan hari ini, namun hanya terlihat petugas yang berjaga-jaga di dalam maupun di pintu masuk dan pintu keluar Mapolresta Surakarta ini. Baik, terima kasih Agus Saptono atas laporan Anda langsung dari depan Mapolresta Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Dan itu pemirsa, saat ini tadi garis polisi ataupun polis lain sudah dibuka dan hanya di sekitar lokasi terdekat dari lokasi kejadian saja yang sampai saat ini masih dipasangi dengan garis polisi. Sedangkan aktivitas layanan masyarakat di Mapolresta Surakarta, Solo, Jawa Tengah saat ini terhenti untuk sementara dan masih dilakukan penjagaan yang ketat di sana. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda berikut. Sesaat lagi.